Kayaknya yang ngefrog seringnya cuman gitaris drummer deh. Ya kasarnya bisa sampai menghargai yang tadi ya, lu pencipta lagunya bisa sampai dapat duit dari situ, keren. Keren semuanya, dari agregator, dari YouTube-nya apa, dari si yang cover dia cuma dapat sekian, semuanya udah rata nih. Udah rata nih. Monggo lau ngobrol deh sama publisher lau. Oh. Yoi, balik lagi sama gua Bedul ya. Masih seputar profesi, dan sekarang nih nggak tahu sih gua apa profesinya nih. Ntar kita tanya-tanya langsung. Tapi sebelum itu lu bisa langsung follow di Instagram gua di Isi Dong Podcast, sama jangan lupa subscribe Borjuis gitu, buat untuk siapa tahu lu pengangguran kan, bingung mau kerja apa, bisa jadi referensi nih yang gua undang-undang. Mungkin boleh langsung nih, boleh kenalan dulu kita sama siapa nih? Nama gua Kitty. Pelan amat ya, kayak pelan amat. Nama gua Kitty. Kitty, apa tuh Gua profesi? judulnya sih kalau di kantor gak WA namanya tuh Inside Officer. Inside dalam kantor aja berarti. Enggak, Inside dong. inside. GHT. Oh, SIG. Ngomongin gimana deh tuh pokoknya lu. Insik J gitu, insik. Sakit dong. Ih, Dalam kesakitan insik. boleh juga. Inside Officer gitu. Jadi Inside kayak officer. apa ya bilangnya? Suruh ngulik sih. Apa tuh? Ngulik apa nih? Ngulik segala sesuatu, jadi kayak kan tukang insight. Jadi kayak ngasih tahu Intel. iya, ngasih tahu A, ngasih tahu B gitu kurang lebih. Oh, itu apa tuh? Itu nama Jadi sebenarnya apa kantor gue ini apa namanya, namanya cover clearance, namanya Sosioloka. Sosioloka. Nama kantor lu nih. Doi itu agensi digital seperti biasanya, agensi biasa dah, cuman apa ya bilangnya, si kliennya tuh kebanyakan di industri musik. Ngapain tuh? Label berarti bukan? Iya, ini aneh apa namanya, klien-kliennya tuh label-label. Oh, kliennya malah label, bukan musisinya nih, bukan. Jadi kayak musika. Oh, musika. Nagas Suara. Nagas belum. Oh, Nagas belum. Ya semoga. Semoga. Nggak usah. Karena kan lagunya lumayan sih, bagus, banyak. banyak. Gitu. Terus ini apa namanya? Aquarius, masih ada nggak sih Aquarius? Ada. Masih ada. Katalog Sabi tuh. Oh, gitu. Terus ada namanya divisinya tuh cover clearance. Nah, gue tuh masuk di divisi cover clearance. Hah? Jadi kenapa namanya cover clearance tuh sebenarnya kayak kalau misalnya Cover clearance tuh apa tuh? Apa dulu nih? Definisi cover clearance tuh apa tuh? ini kayak judulnya tuh cover to master. Kalau misalnya zaman dulu tuh orang-orang bilangnya kan recycle lagu. Di recycle ya, diulang. Lagu. Misalnya kayak siapa ya recycle lagu? Almarhum Mike Mohede. Oke, atau kayak ini kali ya. Kus Plus Pelangi di cover sama Netral. Bener, kurang lebih begitulah pokoknya. Dibawain ulang dengan aransemen baru, dengan format baru kayak gitu. Nah, itu terus dibuat jadi master. Dibuat jadi master tuh legal jadi. Oke. Jadi selama ini kalau misalnya lu cover biasa nih, terus tiba-tiba misalnya YouTube lu booming dan lu mendapatkan cuan dari si YouTube ini, dari AdSense itu. iya. Nah, itu sebenarnya ilegal tuh barangnya tuh. Karena tidak terdaftar di lu. Bukan. Apa tuh? Karena biasanya yang terjadi kan lu kan nggak tahu kan kapan tiba-tiba itu naik, kayak Bener. lu cuma genjang-genjreng nyanyi Iseng aja. iya kan, tapi sebenarnya kan ada lu membawakan karya orang lain kan. Disitulah sebenarnya kayak lu nggak minta izin dulu nih. Gitu. Berarti bedanya sama publisher? Bedanya sama publisher apa? Kan kalau itu kan berarti tentang hak loyalty musisi lah, musik lah ya, lagu lah ya. Kurang lebih kayak sebenarnya kayak dibuat kan, kalau publisher kan publisher itu dipercayakan oleh si musisi atau label gitu ya. Pengarang lagunya Pengarang lagunya untuk kayak
didistribusikan kemana apa segala macam kayak gitu. Jadi si pengarang lagunya nggak usah repot-repot ngurusin ABC-nya. Jadi si publishernya emang yang woro-woroin lah gitu. Yang promosin gitu. Kalau si label kan biasanya yang memproduksi tuh. Produksi rekaman lah, Iya, buat dia rekaman. memproduksi klip, terus recordingnya, terus distribusinya lewat mana? Yaitu dari si publishernya itu tuh. Nah, lu kalau kantor lu di Di tengah-tengah. tengah-tengah. Di tengah-tengahnya jadi kantor gua tuh jadi si jembatan antara si teman-teman yang main cover ini sama si publisher, si label juga kayak gitu, sama si pencipta lagu juga. Pokoknya kita menengahkan lah biar kagak ada kan banyak tuh kemarin tuh kayak Ya, itu kasus yang paling gede yang terdengar banget kan itu Ahmad Dhani sama Once. kurang lebih. Oh, lu di tengah antara gitu tuh. Cuman bedanya kalau di case-nya si Once itu kan Dia penyanyi juga. ini performing. Oh, performing right ya. Iya, itu bedanya. Kalau itu kan udah ada lembaga itu namanya WAMI. Kalau misalnya di digital itu beda lagi apa namanya pembagiannya tuh. Oh, berarti kantor lu lebih fokus ke digitalnya. Digitalnya karena kan yang menaungi si performing rights-nya itu udah ada tuh si WAMI kayak gitu. Oh, berarti baru ya? Berarti kasarnya kalau lu bilang digital kan berarti teknologi baru maju sekarang berarti baru banget. Baru banget. Kurang lebih kantor tuh yang gua tahu ya. Kalau salah diomelin. Ya nggak apa-apa. Tinggal ajar aja knowledge perusahaan. Kayak di 2020. Kantor lu berdirinya. Itu kayak ngurusin ininya tuh di 2020 lah kayak gitu, main-mainnya lah. Oh, tapi emang kantor lu yang baru pertama ngurusin itu fokus atau udah ada gitu sebelumnya? Lumayan pionir sih yang gue lihat ya. Pionir ya. Jadi kayak kenapa bisa dibilang pionir? Kalau misalnya sebelum-sebelumnya udah banyak, berarti kan kalau gue pegangannya dari si apa ya dibilangnya Kliennya. katalognya, Katalognya. klien-kliennya itu. Jadi kayak menangnya si kantor gue itu mungkin karena emang dari awal-awal kayak gitu. Doi itu udah sekarang udah 45.000 lagu tuh. Yang lu pegang nih, yang lu urus. 45.000 lagu yang dikerjasamakan dari label dan publisher ini. Oh, berarti per lagu. Kerjasamanya per lagu kita, per aset bahkan. Per aset. Misalnya nih, lu bawain lagunya, semua tentang kita, cik gitu, nyetem kali. Neng dong, neng. Iya, Itu kena tuh kalau kita nyetem pakai itu kena nggak? kena bang, asli Serius? bang, asli. Lah misalkan kayak, wih, beneran gua kayak gitaris atau apa tuh, mau neng neng, cuman kan nggak ada berapa bar atau berapa banyak lamanya gitu. Masa kena? Sebenarnya kenanya bukan karena langsung kayak tiba-tiba si Ariel yang ngecekin YouTube tiap hari tuh, gitu katro anjing. Iya, kayak nggak ada ketahuan nganggur dia dong ngecekin tiap hari mah. Jadi si YouTube ini punya sistem lah, Oh. punya kalau bahasa zaman sekarang mah AI gitu. Iya. Punya jurus buat ngedetek itu semua tuh, termasuk dari yang tadi tuh musiknya, temanya, liriknya, bahkan sampai lu kayak notasi kayak humming doang gitu kayak itu kebaca Di YouTube. itu kebaca Di YouTube itu. di YouTube nih. Iya. Kayak gitu sih. Emang kurang lebih kan biasa semua hand cover startnya dari YouTube kan zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan udah ada platform lain kan IG, TikTok. Bener. Kalau zaman dulu kan kayak semua orang Banyak lah yang terkena karena cover-coveran kan. asli Iya. banyak yang tajir sih. Banyak emang. Itu dia nggak bayar loyalty. Hei. Ya kan gua nanya aja. Kan baru itu soalnya. Tapi ke kolek jadinya. Maksudnya Kolek. si YouTube itu kan punya regulasi tuh. Kalau misalnya jadi begitu YouTube masuk Indo, dulu kan YouTube kan Ngasih luar. Jadi begitu YouTube masuk Indo tuh dia bikin dia kerjasama sama si label-label dan publisher ini yang gede-gede. Ya Musika, ya Trinity, yang gede-gede lah pokoknya lah yang kayak gitu-gitu. Itu dikasih CMS. Jadi kayak gue punya nih sistemnya
Jadi lu ntar tinggal ngeklaim gitu. Jadi sistem gue udah ngebaca sendiri, ntar lau tinggal kolek-kolekin gitu. Kolek-kolekinnya itu dalam arti apa? Kalau misalkan dia YouTuber kecil lah kasarnya gitu. Apakah dikolekin juga atau enggak? Yang pasti ya minimal udah monet sih. Oke, berarti kalau belum monet aman lah ya. Atau nanti setelah dia tiba-tiba monet diambil. Dibilang aman juga sebenarnya kan karena balik lagi nih, kalau misalnya ini sih lebih ke etika ya. Maksudnya di luar lu memang misalnya lu ngefans banget nih Iya benar. sama Ariel nih, ya kan, aduh namanya cek gitu. Oh gitu. Kan namanya bukan musisi sih dia, mah hijau daun kan. Iya, hijau daun. Itu salah satu recycle. Oh iya. Cover gitu kan. Nah itu kayak sebenarnya kan mau ngefansnya, tapi ketika lu mendapatkan cuan dari sana gitu. dari situ ya sebenarnya ya lu kudu izin sih. Apalagi emang lu udah kayak gawean tuh, upload rutin ya kan, karena lu udah ngerasain duitnya kan. Iya benar. Nah di situ baru deh kayak si publisher, si pengarang lagu ini merasa kayak lu bisa dapetin duit nih dari karya gue nih gitu kan. Nah lu kalau gue tanya, lu deh Apa tuh? taruh lu jadi Ariel, karya lu banyak nih. Iya, nggak bikin video sih gua. Iya. bikin video klip. Kan nggak harus ada guanya. Video klip. Iya lagi. Anjing. Nggak usah sosok ngaman-ngamanin. Anjing, bangsat. Sekarang lebih gitu lah, maksudnya. Ya. Kalau misalnya lu tiba-tiba ada orang yang mendapatkan Istilah karya gua lah, terus dimanfaatkan sama orang lain. Itu gimana nih? Kayak anjing kok dia tiba-tiba tajir ya. Terus lu sebenarnya kayak nggak tahu ya, dibilang ngiri, dibilang apa, tapi memang itu kan hak lau. Bener sih. Iya nggak sih? Bener, balik lagi sih karena tapi kayaknya kalau gua sekelas Ariel ya, ini sudut pandang pribadi gua aja ya. Lau udah tajir nih. Udah tajir juga soalnya. Iya. Kayaknya nggak ngeribetin sih, nggak masalahin sih. Kecuali kalau lu bilang itu hak, kan lebih kayak ke Ariel bikin karya booming segala macam kan, itu berarti ada bukan hak dia sendiri semasalahnya. Hak label, hak pemain yang lain. Betul. Ya betul. Kan? Nah itu kan yang pasti kan yang ngomel juga kan belum tentu Ariel. Bukan perlu Arielnya. Belum tentu Arielnya. Bisa kan yang di belakangnya. Itu gitu kayak lo gitu kan. Menang banyak nih gitu kan. Dicolek tuh biasanya ada surat cinta tuh. Kayak channel Doi. Misalnya di YouTube ya gitu kan, kita ngomongin biasanya standarnya platformnya YouTube dulu deh. Iya. Nggak usah ke DSP, karena Spotify dulu deh. Karena yang udah pasti dapet cuan, yang banyak orang pakai itu dulu lah ya. Yang kelihatan nih gitu. Kelihatan ya. Yang rootsnya ya zaman dulunya emang di situ lah mainnya gitu kan. Ya di situ lah maksudnya si gunanya si publisher itu di situ. Kasarnya lu sebagai si pengarang lagu, lu udah mempercayakan itu ke publisher, ya publisher gawe nih. Ya salah satu pekerjaan si publisher itu. Gitu. Tapi kan mungkin masalahnya ya. Kalau itu kan berarti lu kayak bukan mengapa jadi polisi. Iya, enggak menyelesaikan masalah yang udah terjadi gitu. Iya. Ya kan udah terjadi, dia udah booming jalan. Tapi kan kayaknya setahu gua ya, nggak ada itu namanya gimana cara kayak misalnya gua pengen jadi musisi, kayak gue pengen coveran, ya kan ya. Nah gue mengerti dengan istilahnya, gue menghargai dah. Ini karyanya gue harus gini, izin. Kan kadang-kadang juga nggak dibalas-balas, kan kadang-kadang itu masalah itu. Sereceh ini aja sih bang. Anjing gue jadi soto ini. Tapi ada dua nih. Tapi yang sebenarnya yang penting itu ada dua. Apa tuh? Ada hak moral, ada hak ekonomi kan. Hak moral yang tadi, at least misalnya lu kasih kredit, sekatro-katronya tetap kredit dan apa ya, lu DM ke walaupun gak dibales. Iya. Jadi ketika itu dimasalahin, gue DM lu yang gak balas gitu. Nah, gue udah coba minta izin kok gitu. Paling enggak lu ada rasa respectnya kan terhadap karyanya beliau gitu. Itu satu hak moral. Nah, hak ekonominya itu yang tadi tuh. Ketika memang lu udah dapet cuan dari situ, ya gue
ada dong persentasenya karena karya gue Lu bawain ulang. tuh kayak gitu. Kalau kayak masalah, karena gue juga YouTube ini kan dulu sempet tuh bikin cover lagu kan. Nah kan udah otomatis tuh di YouTube dolarnya copyright semua. Iya. Nah itu cara kita ngajuin tanpa itu gimana? Ngajuin tanpa apanya nih? Maksudnya apakah Itu pasti ke detect dulu bang. iya pasti ke detect kan? Kita ngajuin, berarti mendingan ngajuin banding gitu. Bukan ngajuin banding ya, apa sih maksudnya? Jadi kan udah ada klaimnya tuh. Ya udah diklaim sama YouTube langsung nih. Jadi sebenarnya klaim itu bisa dilepas Hmm. gitu. Amit-amit misalnya doi sebel nih tanpa alasan, misalnya kayak muka lu jelek anjing gitu, gua nggak mau di cover sama lau gitu kan, katro gitu, gua strike deh, bisa tuh Itu langsung hilang tuh di akunnya, apa gimana? 3 kali kan, maksimal 3 kali strike di YouTube. Jadi kayak wah udah di strike pertama nih gitu kan, itu udah, kalau yang emang nyari duit dari YouTube itu udah geter tuh. Udah takut ya? Iya. Udah geter tuh kayak. Kalau gue sih masa bodoh, lu mau di take down lagi gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu channel lu udah gede nih. Ya sayang sih emang, ngancurin logaritma Anjir, YouTube kan. iya kan udah, maksudnya yang udah lu bangun bertahun-tahun tiba-tiba langsung dang gara-gara Hal kayak gitu. sereceh lu nggak minta izin, nggak receh sih. Itu fatal sih. Ya maksudnya bisa nggak tuh kalau misalnya kita udah ke detect nih, kayak Itu misalnya bisa, itu bisa. kita klaim terus, emang itu hasilnya jadi apa? Kalau misalkan diiyain, dibolehin, apa langsung otomatis AdSense-nya kebagi ke channel utamanya? Kebagi langsung otomatis. Jadi sebenarnya dari situ kita kan bilangnya apa ya? Dari label, taruh dari label nih, lu udah produksi nih. Gini nih, kita pakai ginian nih enak gitu. Nah, boleh. Nih label lu udah produksi ya kan, terus distribusi gitu kan. Untuk mencapai distribusi ini biasanya kita menuju ke agregator nih. Publisher itu untuk nge-publish itu ya kan, itu untuk ngejaga dan mengayomi karya cipta. Ya kan, dia tugasnya untuk ngejagain yang tadi tuh, tiba-tiba ada yang maling atau yang kayak Ngaku-ngaku kasar ya, kalau misalnya lu ngedaftarin di publisher nih, nggak ada buktinya bahwa lu si pengarang lagu A. Ketika si re-uploader ya kan, atau si pengcover atau siapapun itu dia mengakui ini karyanya dia, bisa aja bang. Oh bisa. Ya apalagi kalau kita ngomongin ini masih konsep mentahnya ya, kayak penciptanya aja, yang nggak include. Kita ngomongin yang pencipta yang bukan buat lagu dia sendiri ya. Kayak misalkan Dewi kan bikin lagu buat orang banyak tuh. Kan kita nggak tahu, gue aja baru tahu Dewi ketika dia ngeluarin lagu BT. Baru gue, dia kan banyak ya kan. Oh ternyata dia songwriter gitu, banyak kan, udah banyak lagu-lagunya. Itu benar. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dari label ke publisher, terus ya distribusinya itu untuk kerjasama di platform-platform ini. Biasanya ada yang namanya agregator. Gitu kan. Agregator itu kalau yang orang lama dan dari luar itu di Believe. Jadi kalau misalnya Believe tuh, bahkan kayak The Sigit itu di Believe tuh. Biasanya yang ke distribusinya tuh di Believe kayak gitu. Jadi kayak, nah kalau bapaknya kantor gue, jadi Sosiolokat tuh kayak sister company-nya. Kalau bapaknya lagi tuh kasarnya yang holdingannya itu namanya IDE. IDE itu ya agregator itu. Nah dia yang versi lokal Indonesia tuh asli. Kalau Believe kan dari luar kayak gitu. Nah si agregator ini juga ngejagain nih aset-aset yang udah pada jadi nih, itu dijagain. Berarti kalau lu lebih ke fokus digitalnya aja. Digitalnya Berupa video klip, apa cuman ini musik nada? mungkin ini yang mesti gue sebarkan. Apa tuh? Buset, lu kayak Jadi pemuka kayak agama lu sebenarnya- sebar-sebarkan. Iya, karena menurut gue ini akan jadi bahasan lucu. Oh, kayak gimana tuh lucu? Jadi sebenarnya di YouTube ini ada 3 source penghasilan. Oke, apa aja? Ada sound recording, ada musik video, ada art track. Oke.
Itu tuh Yang atrek apa nih? Atrek kalau yang kalau misalnya atrek tuh yang lu cuman satu gambar foto nggak bergerak, Hmm. terus sama audio doang. Nah itu atrek tuh kita sebutnya. Oh, oke oke. Dan itu semuanya harus ada tuh buat metadata untuk si sistem YouTube ini juga gitu. Nah, dari tiga penghasilan itu ada masing-masing gitu. Jadi si musik videonya ada penghasilannya, si sound recordingnya ada penghasilannya, si art tracknya sendiri ada penghasilannya. Jadi kasarnya nih, kalau yang gue suka nih, kalau misalnya lu bikin art tracknya Dewa, wah royalti lu tuh ada tuh Cuk, di situ tuh, di source yang ini nih. Sebenarnya menurut gue, cuman nggak tahu. Biasanya kan orang-orang yang kemarin terjadi kan, yang nggak boleh sebenarnya jual putus tuh. Fuck anjing. Kenapa? Kenapa kalau jual putus emang? Ya karya dijual putus ya wasabi aja nggak sih. Walaupun kreditnya tetap ada ya. Oh, karena dia nggak bakal mendapatkan hak ekonominya tadi ya? Kalau jual putus? Iya, kasarnya Cuma kan, hak moralnya doang, nih karya ini. yang disayangkan kan maksudnya banyak seniman-seniman zaman dulu yang nggak ngerti ya. Ya kasarnya kan yang terkenal penulis lagu Bento hidup ini gitu kan. Katanya kan. Anjing bawanya bento bangsat. Ya itu yang terkenal, lagunya paling udah pasti dibawain sama home band cafe kan, kasih itu pada dibawain itu. Iya sih. Tapi katanya hidupnya gimana. Nah, Tapi kan belum ada digital masalahnya. Bukan masalah di digital ya bang. Oh, lebih ke itunya tadi. Masalah sebenarnya di sistem pembagiannya itu tuh. Sistem. Jadi ya maksudnya ya si kantor gue ini sebenarnya itu menengahkannya itu, walaupun ujung-ujungnya ya si kantor ini kan agensi nih, dia ngerjain nih. Asalnya kalau sekatro-katronya gue nih ya, gawean gue di kantor nih, misalnya kayak kemarin Aquarius akhirnya kerjasama nih sama kantor gue nih ya kan, nambah dong katalog nih lagu nih, jebret berapa ratus lagu tuh dang, yang tadinya cuman kan nambah terus tuh 40.000, 42.000, 45.000 kan gitu kan, nambah terus tuh. Begitu kita ajakin kerjasama, oh ya udah lu yang ngurusin kan apa segala macem. Iya gitu. Jadi ya si publisher ini tinggal oh ini gue terima gitu. Dan hal itu aja sebenarnya dia konfirmasi juga tuh sama si pengarang lagunya. Misalnya sereceh ini misal doang ya, bukan kejadian asli. Oh ya, oke. Contoh ya. Contoh. Misalnya lu kayak lu Noah, lu Ariel nulis lagu, tiba-tiba ada yang nge-cover di versi koplo. Oke. Lu nggak mau nih lagu lu dikoploin. Oh, kayak kasusnya siapa itu ya? Kayak kasusnya siapa Gitu. tuh? Lupa lagi Amijah ya? Kasusnya. Kok pura-pura nggak tahu Anda? Pasti Anda ngurusin kan? Gitu. Yang kayak gitu bang, maksudnya itu sah. Boleh tuh kita. Nggak mau, karya gua nggak mau digituin boleh? Boleh banget. Hukumannya apa buat yang gituin? Mungkin kan karena kasarnya mungkin kalau yang Itu yang nggak mau itu kan yang beneran case kan mungkin kayaknya dikasih pilihan. mau kasih pilihan. Lu mau take down. Oke. Atau Sebenarnya kan itu kan lebih ke bukan kecuan ya. Berarti kan itu lebih ke pencitraan kan. ya Eh, dia nggak suka aja citra dia jadi kayak gitu ya. di luar citra, dan ataupun misalnya ya sekeren-kerennya kita pakai bahasa karya deh, kayak wah rasa gue nggak nyampe nih lagu ini nih kalau misal di versi koplo nih gitu. Itu berhak dong. Berhak pasti. Nah di situ ya gue nggak mau nih ini jadi dan ini tersebar dan ini jadi apa ya, Malah orang lebih kenal versi koplonya daripada versi asli gua gitu ya. Oh boleh itu gitu. Akan dikasih pilihan. Misalnya balik lagi ke YouTube ya, akan dikasih pilihan lu mau take down apa enggak nih. Akan ada tuh surat cinta itu tuh. Misalkan dia nggak mau, Akan ada surat cinta berikutnya. berupa pilihan apa lagi tuh? Bisa di take down, Paksa take down, paksa take down. Atau juga ada surat cinta yang lain nih, strike.
Itu kan yang paling dihindari sama konten kreator lah. konten kreator. Si pemilik channel-channel ini itu yang paling dihindari kan, karena begitu 3 kali hilang tuh. Semuanya. Semua tuh. Bukan cuma satu video. Iya, semua yang udah lu kerjakan selama ini tuh anjir, hilang tuh. Kasihan sih. Matiin rezeki orang. Tapi kalau misalkan kita ngomong tadi kan ya, penciptanya nggak suka lagu itu di cover aneh-aneh lah ngomongnya kita ya, cover aneh-aneh. Tapi karena musisinya ini atau penciptanya ini kerjasama dengan label dan label dapatkan cuannya dari situ, gimana case-nya? Jadi kan yang punya kuasa hak ciptanya kan label kan? Enggak dong. Enggak, tetap gimana tuh? Paling Gimana tuh kalau case-nya kayak gitu? bahasa ini ya. Tapi kan Cuman ada ini aja yang terjadi, kejadian. cuman ini realitinya gitu kan. Ini yang terjadi. Paling atas tuh Paling atas ya, sistemnya dulu deh paling atas untuk paling atas ya pengarang lagu gitu sih. tetap harusnya apa emang yang sudah terjadi Gue sekarang? harus pakai bahasa yang ada di undang-undang pencipta lagu. Oke. Walaupun gue masuk kayak Kenapa? bahasanya pencipta. Harusnya? Pengarang. Oh, Itu lebih enak sih. Itu lebih enak sih pengarang lagu gitu kan. Itu lebih enak. Cuman nih itu di Indonesia di undang-undang aja namanya pencipta lagu ya udah. Gitu. Cuman Ciptaan efektif, siapa, ciptaan siapa gitu efektif kan. aja kan kalau Yes. lu nggak suka kata-kata pencipta itu ya. Kadang-kadang kan itu bisa disalahartikan ya. Kasarnya lu yang paling atas nih. Memang di strata itu, di sistem itu udah paling atas tuh. Pencipta lagu itu atau pengarang lagu tersebut lah ya. Iya, itu udah paling atas. Jadi kalau misalnya dibilang enggak, ke publisher juga publisher nurut. Oh gitu harusnya. Iya, lu mau ini nih. Ya walaupun si publisher dan si label ini berusaha Meyakinkan bahwa ini cuan meyakinkan, loh. ini cuan nih anjir, bla 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 nih. Ya gua nggak mau apa lu? Ya gua cabut aja, gua pindahin nih ke publisher lain Yang dulu sama gua gitu kasar gitu. Oh, bisa yang emang lebih menghargai gue. Gitu. Tapi emang bisa gitu udah kerja sama musisi kerja sama publisher atau label tertentu Tergantung karena ada kontrak. itunya. Oh iya benar juga sih kalau itu. Tergantung MOU yang di tanda tanganin ya. Anjing itu horor banget bang, sumpah, fuck, anjing Iya. hitam di atas putih itu horor. Ya nggak apa-apa karena kalau gua sebagai orang awam kan bukannya gua ngatain dia lebay ya, kayak lebih ya kan lu udah publish karya udah digituin. Ya kan kasar bukan digituin apa ya? Ya udah didengar banyak orang, dah orang suka dan dia mungkin suka dengan versi seperti itu, makanya dia gituin karena suka juga. Kalau kita ngomong yang gede zaman dulu tuh Boy Avenue misalnya, itu banyak banget kan orang Cover lah ya. yang suka versi Boy Avenue gitu. Nah, cuman yang mungkin ya, dan kalau di luar kan standarnya beda ya. Iya. Maksudnya regulasi-regulasi undang-undangnya juga beda apa segala Jelas, macam juga lebih jelas beda. lah ya. Nah, itunya juga beda kayak gue mencoba tuh dulu pernah tuh si Katro ini kan masih main-main DAW tuh kayak kan belajar DAW. Gue ambil tuh akapelanya suara jadi vokal akapelanya Lady Gaga-nya doang nih. Terus gue remake nih, gue versi gue bikin rock and roll tuh, tet ya kan, gue upload jebret 2 hari hilang. Ya digagal lu ambil. Iya, Digagal. dia ngebaca kan, dia ngebaca tuh di situ tuh si sistem YouTube ini ngebaca. Walaupun udah dihancurin lah kasarnya kan kalau lu bilang remake kan berarti ada yang dihancurin, pick dinaikin dan lain-lain tetap ke detect berarti. Kebaca lawan bang, kebaca lawan bang. Ya, itu maksudnya si YouTube ini Sudah secanggih itulah untuk mendetek. sebenarnya mensupport itu kan kayak lu nggak boleh nih nyolong karya orang dan lu kayak meyakinkan orang lain bahwasanya Salah satu bentuk penghargaan gitu. iya kayak bagus lah sebenarnya yang gue suka dari teknologinya si YouTube itu sih. Jadi kayak sampai lu cuman humming doang aja kebaca tuh. Nah, itu gimana tuh yang kayak konten kreator, guru-guru vokal kan bawain lagu orang semua. Tergantung monet apa enggak. Oke. Balik lagi itu sih. Kalau sampai monet Kalau sampai monet yang tadi tetap share itu lah ya. bisa sebenarnya kan langsung diklaim tuh. Udah ada Ya, udah ada si seenggaknya publisher itu udah ngeklaim nih. Jebret, Wami udah ngeklaim nih, jebret gitu. Ada tuh kalau misalnya
lu punya CMS, lu bisa ngebaca tuh siapa aja yang udah ngeklaim gitu. Ada yang ngehe kayak apa ya dibilangnya ya, gua nggak tahu itu nyolong apa enggak, kayak negara-negara lain bahkan, Oh, buat cari powder ya. tapi tiba-tiba diklaim tuh anjing. Salah ngeklaim. Bukan salah ngeklaim, berarti salah apa tuh? Lebih ke belaga gila gak sih? Ini menghasilkan nih gitu kan, kayak nggak ada yang ngeklaim nih. Itulah yang harusnya dikerjain si masih publisher ini sebenarnya. Bener-bener tahu nih siapa yang punya gitu ya. Iya, nah di saat memang amit-amit ya gitu kan, tiba-tiba ada orang yang mau nyolong karya lo, nggak diklaim tuh sama orang itu gitu kan, ya gunanya si publisher ini dikonflikin nih. Yang tadinya dia klaim 100%, gua klaim 100%, jadi 200% tuh konflik tuh. YouTube nggak nurunin duit, Kedua-duanya ya. ditahan duit itu, ditahan tuh. Ini siapa nih gitu, kasarnya ntar bakalan dicek tuh ya pakai bukti-bukti AIUEO ya kan, bahwasanya ini punya gue gitu. Dia yang menang ya wes, Baru YouTube keluarin. turun. Yang sabinya di situ. Sekeren itu YouTube ya. Daripada Ternyata. undang-undang yang asli. Gimana tuh? Anjing, dia bahas itu tuh. Ya bener dong. Anjing. Ya kan bukan harusnya YouTube digital, harusnya perkembangan dari yang asli kan. Ini Saiman. Saya mana ini langsung mengalihkan pembicaraan Anda. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin undang-undang sih udah ada, bentuk-bentuknya tuh udah ada gitu. Cuman mungkin ya pada saat itu kan teknologi belum semaju ini nih. Jadi ada hal-hal yang kayak kalau misalnya cuman berapa detik ini kena nggak gitu. Iya, karena itu juga dari YouTube-nya juga ada itu kan. Kalau misalnya gue cuman kena nggak gitu kan, pada saat itu ya si undang-undang ini belum nyampe Oh iya, nih. belum mengkerucut atau detail ke sana lah ya. Itu sih Hmm, regulasi SOP dari YouTube itu standarnya menurut gue udah cakep. udah bagus lah, bisa Udah cakep. diikuti untuk ke dunia aslinya gitu. Iya, Bukan dunia maya doang. ya kasarnya bisa sampai menghargai yang tadi ya, lu pencipta lagunya bisa sampai dapat duit dari situ, keren. Keren. Jadi semuanya dapat tuh, dari lu yang mengcover 2024 nih, Iya. padahal lagu lu misalnya 1978 gitu, tetap dapat nih. Siapa? Ahli warisnya siapa nih? Oh gitu ya. Gitu, misalnya doi beliau udah meninggoy Ah, gitu kan, terus dikabarin nih ke si publisher, ahli waris gue sini. si A nih, anak gue misalnya gitu, ya ntar turunnya ke si A. Terus si A-nya udah meninggal juga, ke cucunya dia nih gitu, cucunya dari pencipta gitu. Jangan lupa tapi ahli waris. Gitu, ahli waris ya. Iya, itu Iya sih, penting tuh. Kalau dia sebelum meninggal lupa ngasih ahli waris gimana? Jadi apa? Hak publik. Kebetulan gue kurang tahu tuh. Kebetulan gue kurang tahu tuh di part itu tuh. Karena kan kayaknya kalau gua nggak salah dengar dulu pernah kayak lagu cuman sampai berapa, setelah berapa puluh tahun itu menjadi konsumsi publik, udah bebas gitu. Kalau nggak salah gitu. 70 tahun. Oh. Setelah 70 tahun stop. Setelah cukai mati. Jadi Tapi mungkin setelah diperbarui yang paling baru tuh 25. Wah, Dari lebih cepat dong malah. iya, jadi sebenarnya yang sabinya ya kenapa bisa di 25 itu karena zaman dulu yang versinya kasarnya bego-begonya musisi-musisi zaman dulu main tanda tangan aja kan tuh. Oh, nggak baca lah, nggak baca Iya, detail ya. kayak, wah, gue udah ada rumah nih. Udah cukup hari ini gitu ya. Udah ada rumah. Enggak, maksudnya udah ada rumah nih buat produksi lagu. Oh. Gitu. Udah ada label yang kayak ya deh tanda tangan aja. Dia nggak baca tuh. Goblok sih. Cuman nggak bisa disalahin. Iya sih, nggak bisa. Pasti kalau mungkin gue di posisi beliau ini mungkin gue juga katro. Iya kan, karena bukan nggak mana yang tahu perkembangannya Iya, saat dan ini gitu kan. euforia lu juga kan. Berarti itu kalau misalnya gua cover lagu Mozart, gua akan ke siapa?
Oh kalau Mozart gue nggak tahu. Kan lagu lama banget kan tuh. Yang pasti gue mainnya versi lokal dulu. Oke. Nasional Indonesia aja dulu. Di lagu siapa ya? Yang kerennya si kantor gue dapet Universal kan, publisher Universal gitu kan. Itu yang Sabi, jadi kayak sekeren-kerennya Kane, Everybody's Changing gitu, kayak di XX. Kalau misalnya cover itu bisa tuh legal tuh. Wih keren kata gue. Begitu bisa kerja sama tuh, gue seneng sendiri gitu, kayak ini nih gitu. Ini nih respect anjing. Iya, kalau ngomongin kayak gitu panjang banget ya. Lumayan. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya lo bisa apa ya, modalnya tuh yang tadi sih, minimal tuh ke hak moral tuh. Lebih utamanya itulah ya, lu Iya. menghargai karya orang lain lah ya Itu intinya udah paling ya. penting sih. Tapi kan dari tadi yang lu sebutin tuh klien-klien kantor lu tuh label-label gede lah ya. Ada nggak kalau band-band indie kan juga dia langsung Itu sebenarnya dia bikin, beman pribadi gue bahkan. tapi untuk kantor lu belum ada sekarang? Ada. Ada, udah. Jadi kalau banyak sih yang nitip kan, yang di publishernya tuh di Massive, kalau lo tahu. Udah masuk kan musika? Enggak, itu bandnya. Oh, Ada namanya Massive Publisher tuh ada gitu. Itu abang-abangan Samson, Irfan gitu kan. Nah itu banyak tuh yang naro di publishernya di Doi, jadi kayak Seringai. Itu sebenarnya gue kayak anjing, kenapa ya nggak ada yang cover Seringai ini anjing gitu kan. Gue tuh kayak tai gitu kan. Gue juga pengen nih kawan-kawan di sebelah sini nih gede juga di YouTube dan bisa menghasilkan cuan segitunya juga gitu. ya karena kayaknya yang cover Seringai cuman gitaris drummer deh. Tuh, Kalau itu gimana tuh? Tapi ini nih. Enggak, maksud gua karena kan kalau lagu-lagu beda lah ya. Kalau gua lihat tuh kalau lagu-lagu pop itu memang karena orang suka karena liriknya. Sedangkan kalau kayak lagu metal hardcore dia suka dengan skill gitaris. Jadi yang bener-bener cover itu kayak nih lagunya Seringai gitar kayak gini-gini gitu. Ya itu bisa diklaim, kedetek bang. Iya itu keklaim gitu. Karena udah masuk ya, walaupun diperlambat kan kayak video tutorial. Cuman yang bedanya Hmm? yang sebenarnya ini masih jadi problem juga yang buat teman-teman para pengcover ini lah gitu. Sebenarnya ketika lu pakai master audionya nih, jadi misalnya lu bawain lagu Seringai, lu mau cover gitarnya doang, tapi volume masternya lu kecilin nih, itu lu nggak dianggap sebagai si pengcover. Oh, nggak kedetek? Walaupun kedetek. Kedeteknya masternya lagunya Yang disetel itu kan? iya. Kasarnya jadi lu cuma dapat apa ya, dapat engagement atau impressionnya doang tuh. Harusnya kalau menurut lu harusnya dapat juga. Harusnya kalau lu mau niat dan lu mau mencoba ya, lebih effort ya, lu bikin drama juga, lu gambar juga apa segala macem, itu baru tuh disebut cover, disebut remake gitu. Berarti, atau enggak lu bener-bener main gitarnya doang, musiknya nggak ada nih gitu. iya benar kosongan lah nih. Misalnya metronom doang deh gitu. Nah, itu Sabi. Baru dapat ke gua. Tapi buat penciptanya? Tetap dapat kan, begitu tetap keklaim tetap dapat. Oh, karena itu hitungannya cover ya, karena nggak ada master yang benerannya ya. Kalau misalnya ini yang tadi gue sebutin tuh pakai master aslinya, kita bisa sebutnya UGC, user generated content tuh. Jadi kayak lu cuman re-uploader doang. Oke, karena sayang ya, karena nggak ada perubahan signifikan di itunya ya, yang kedeteknya ya. Karena lu pakai audio aslinya aja sih. Itu lebih ke pertanyaan sih, lu pakai audio aslinya dari mana itu? Download ilegal kan? Iya dong. Kalau nggak download ilegal, kasarnya lu nyetel langsung nih, langsung di YouTube, setel ya kan, mainin langsung. Nah, balik lagi sebenarnya kan ketika lu memang lu
lu bayar nih, lu subscribe nih YouTube nih, nggak pakai iklan nih anjir gitu kan. Itu buat lu pribadi kan, personal nih. Tapi lu bagiin tuh ke orang lain. Itu Lebih yang jadi kayak pembajakan jadinya. paling simpel nih ini yang diperjuangkan sama mungkin ya musisi-musisi senior kayak Ahmad Dhani dan lain-lain ya. Kafe deh, Itu kan ya kafe pasti. setel pakai Spotify. Mm-mm. Spotify-nya Spotify pribadi, personal. Oke. Walaupun lu udah subscribe tuh, nggak ada iklan tuh. Mm-mm. Tapi itu kan buat ngeramein Tempat. tempat lu. Mm-mm. Itu nggak fair dong. Itu masuknya kemana? Itu masuk kemana? Ke lu apa ke apa tadi? Enggak, kalau ke kantor Suami. gua harusnya itu apa ya bilangnya, diurus dari awalnya lagi tuh. Sebenarnya kayak ini yang diobrolin sama inian gue sih, maksudnya di circle inilah. Iya. Ini maksudnya paling benar ya si kafe-kafe ini mendaftarkan lah, kalau punya itikat baik, Mendaftarkan apa nih? mendaftarkan bahwasannya gue pengen bawain lagunya, di list tuh, lu list tuh lagu yang lu mau mainin. Jadi Selama di luar lagu itu jangan, karena lu minta izinnya cuman lagu itu aja. kasarnya kalau misal gue punya kafe, gue hitung lah ya, gue buka 8 jam, selama 8 jam berarti ada misalkan 100 lagu. Lagunya di list terus gue daftarin di kafe gue nih, bakal muterin lagu ini lewat Spotify gitu. Enak dong, si pencipta lagu juga dapat dong. Potong berapa sih itu? Kalau yang versi itu gue nggak tahu ya. Iya, enggak tahu ya. Cuman kalau yang di versi di kantor gue itu yang di digital nih, standar nih. Jadi 30 di depan nih ahensi ini nih dan si agregator ini. 30. 30 pembagiannya gue nggak tahu. Mau 15 atau 10-20 gitu, Iya, nggak itu tahu. gue nggak tahu. Jadi sebenarnya ini beda-beda lah setiap ini. Tapi yang pasti standarnya di 30. Habis itu kan 70 tuh bagi dua. Sama Si yang punya Pengcover. cover sama publisher. oh, Nah si publisher ya hitungannya 35 doang berarti untuk pengcover. 35%. betul. Intinya itulah ya. Nah dari si publisher ini pembagian ke si pencipta lagunya yaitu dapur masing-masing. Ya udah tergabung lagi ke MOU masing-masing gitu ya. Berarti tapi juga bisa jadi juga publisher curang dong. Bisa jadi. Kalau itu mah udah di luar kuasa lu ya intinya. Di luar kuasa Iya, kerjaan lu lah karena ya. kan yang penting kan kita report transparan nih. Iya, iya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Pencipta nih Iya. kuak gitu kan. Berarti lu malah belain pengcovernya ya? Enggak kok, pengcover udah bayar segini-gini sesuai dengan. enggak ada yang bayar. Oh, enggak ada yang bayar maksudnya? Yang bayar YouTube. Kita Oh. cuma ngambil duit dari YouTube. Iya, maksud gua gitu. Maksud gua adalah case-nya adalah YouTube udah bener nih, dan lu pun udah tahu reportnya bahwa bener nih tersalur segini. Sebenarnya yang nge-collect itu si agregator itu. Si agregator itu yang menjaga itu tuh. Transparansi itu begitu di-collect dari YouTube, dia kan yang klaim tuh. Yang bagi-bagiin lah. Dia yang akan bagi-bagiin transparansinya. Jadi yang paling enak ya ketika dapat temen atau ketika lu udah mempercayakan ke agregator itu, ya si agregator itu reportingnya jelas tuh. Kayak oh dari video A sekian, dari video B sekian. Nah dari video A ini ada nih reuploader si UGC ini nih. Dia ambilin lagi. Sekian dikasih tahu tuh. Itu paling enak ketika memang lu udah kerjasama dan bisa apa ya, sejelas itulah. Oh duitnya nih dari sini ya gitu. Ya berarti balik lagi ya, itu mah kalau yang tadi maksud gua case yang gua bikin itu adalah kayak ya udah tuh sistem tuh berjalan, agregator udah masih bener-bener. Tapi kan tadi lu bilang Publisher terserah tuh. publisher pencipta terserah lagu tuh ke pencipta lagu berapa. Iya. Nah karena ketidaktahuan itu ngomel-ngomel lah nih si Pencipta pencipta. lagu. Ya Nah gua, berarti lu ngebelain si Enggak cover. dong. Bukan maksud gua ngebelain adalah enggak kok, pengcover udah melaksanakan kewajiban mereka semuanya dari agregator,
dari YouTube-nya apa, dari si yang cover dia cuma dapat sekian, semuanya udah rata nih. Udah rata nih. Monggo, Lau ngobrol deh sama publisher Lau. Oh iya, gitu. berarti udah bukan masalah ke cover lagi ya. Iya. Ya maksud gua ngelindungin gitu tuh, ngelindungin pengcovernya seperti itu. Berarti masalah lu bukan nama pengcover dan itu nih, masalah lu ke publisher lu sendiri dengan sistem pembayarannya gitu ya. Gue nggak mau pakai bahasa melindungi pengcover sih. Gue lebih kayak kalau memang ini yang nyatanya regulasinya semuanya ini seperti ini, ya lu mesti belajar juga. Si pencipta lagu ini, Agar orang-orang lama ini mesti melek teknologi juga gitu. Itu penting sih. Kalau di tempat lu, case yang paling besar yang pernah tangannya apa tuh berarti? Sebenarnya karena gue si Insight Officer, kerjaan gue cuma ngukurasi rekomendasi lagu. Yang lumayan nyebelin sih ngukurasi. Sumpah anjing. Lu taruh nih channel lu udah Banyak videonya. 1000 nih anjing. Udah nih yang kedetek pada waktu misalnya si Aquarius belum join nih, belum partneran nih gitu. Terus partneran. 500 nih yang udah ini nih. Terus partneran nih. Kan ngulang, Cuk. Bukan ngelanjutin yang belum lu kurasi. Iya, tapi kan ngulang nih gue kurasinya. Iya dong, jadi kayak bagusnya gue jadi mulai apal nih. Oh, misalnya lagunya A. Oh, paling ngehe nih. Kan lagi rame-ramenya inian Krisya. Ya kan, menuju ini Krisya nih gitu kan. Krisya tuh ada di beberapa publisher, Cok. Banyak ya? Iya, jadi kayak awal-awalnya kayak gue mikir kayak Krisya kayaknya musika deh gitu. Lah yang judul ini kayaknya musika gitu. Kayaknya musika deh. Gitu gue cek Aquarius. Nah, itu yang horor tuh. Itu yang horor karena kita ngajuin kan, kita request ke si publisher ini, kita request ke label ini kayak ini yang kita ajukan konten A, penyanyinya ini, genrenya ini linknya gitu kan, diuploadnya tanggal sekian, viewsnya sekian. Oh yang kerennya kalau punya CMS lu bisa lihat daily views. Oke, keren juga tuh. Itu keren banget. Dan kayak si videonya ini daily viewsnya berapa, begitu diklaim, begitu jadi master, kelihatan lagi tuh the whole things tuh. Jadi kayak sampai UGC-nya kan ketarik semua tuh datanya. Walaupun si UGC ini tetap dapat pesanan ya, karena dia kan si konten kreator juga gitu. Kayak lu suka kan ngeliat playlist. Iya. Nah itu UGC dong, reuploader dong ya kan. Nah itu tetap dapat tuh. Cuman begitu ketarik semua dan lain-lain itu, wih, makin tajir nih gitu. Ternyata Siapanya? makin gede nih semua. Semua. Ya kadang ya kasarnya kalau gue juga kadang-kadang mending kayak rock 90 gitu. Gue cari aja tuh ada 10 lagu, 12 lagu, setel aja langsung kan. Yang paling ininya kan misalnya respectnya ya, ada satu musisi cover ya, inian juga lah, partneran juga sama kantor, namanya Dayastami dari Palembang. Doi Melayu-Melayuan lah, banyak lah inian Melayu. Terus tiba-tiba gue lagi di warkop mana gitu kan, bisa tel tuh anjing playlistnya tuh anjing gitu kan. Playlist Dayastami, kata gue ini lumayan nih gitu kan kayak. Berarti intinya kerjaan lu itu adalah melihat karya orang yang apa tuh namanya, dimainkan lagi sama orang. Iya. Kuat mata lu. sedang sih bang. Tapi bagusnya ya itu, gue jadi tahu nih, oh ini karyanya si A, oh ini karyanya si B. Makin serunya gue makin tahu itu kan, karena kan dikasih nih datanya nih sama si. Atau malah lagu yang belum pernah lu denger karena harus mendengar itu. Sejujur-jujurnya begitu teman-teman Jawa Timuran ini naik nih, koplo-koploan ini naik nih. NDX mah lagu sendiri ya, yang lain-lain gitu. Iya, misalnya orang nge-cover lagunya NDX gitu misalnya gitu. Wah anjir, tadinya gue buta bang,
Tiba-tiba kayak anjing, gue mesti ngulik lagu-lagu Jawa ini nih. Dan ya kalau dulu kan lagu Jawa, oh Didi Kempot. Jadi kempot pasti. Ya kan langsung nih, weh si ini si A si B gitu, cuma tahu beberapa kan, ternyata kan sebanyak itu kan. Jadi kayak fuck anjing, nggak bisa kelewat tuh sama gue tuh. Iya. Nama manusia ya kan, gue Iya, nggak tahu. apalagi kasarnya lu bukan orang Jawa, nggak ngerti bahasanya nih, samanya di mana gitu-gitu ya. Iya. Itu sih. Berarti kalau Horor. nah terus kalau kerjaan kayak gitu salary berapa tuh? Untuk ngeliat-ngeliatin YouTube itu. Oh di open nih? Terserah, mau range-nya aja atau ada yang mau kan emang kerjaannya suka bukan ngegampangin kerjaan lu ya, lebih kayak ke ya nih gue suka musik pertama satu. Terus gue juga mau kenal lebih, yang lu bilang kan lu jadi kenal lebih. Dan gue menghargai karya orang karya cipta inilah ya gitu. kan, walaupun kasarnya kalau kita ngomong ih kayaknya gampang banget kerjaan lu, cuman duduk nonton YouTube gitu doang. YouTube, iya, Kasarnya gitu nonton ya. YouTube. Iya. Itu berapa tuh? Dibayar buat nonton YouTube, dibayar buat nonton YouTube. Skalanya yang pasti di atas UMR Jakarta. Kalau lu di Jakarta. Ya, Iya. tapi pasti Jakarta sih kayak gitu mah. Di atas UMR Jakarta, tapi Di bawah manajer. kerennya ya itu pasti Pastilah. dong. Di bawah head. Di bawah head. Gitu. Di bawah head. Jadi si kantor gue ini kerennya, respectnya ya, dia tuh ada insentif. Kalau Insentifnya itu by penghasilan kantor ini juga. Misalnya memang lagi turun nih, dan gue karena kan gue join ini baru nih hitungannya, baru tahun lalu juga gue join. Sebenarnya kan cuan-cuannya secuan-cuannya industri ini ketika pandemi. oh iya, karena semuanya ke digital. Yes. Iya benar-benar. Yang tadinya lu nggak pernah cover, tiba-tiba lu cover tuh. Benar. Iya itu benar. Wah itu cuan. Nah begitu udah balik lagi ke normal, Ya lumayan. udah ada kegiatan-kegiatan ini kan lumayan turun tuh. Kayak gitu. Nah ya insentifnya juga turun. Gitu. Tapi apa ya, lumayan bisa kayak nambahin buat apa ya, Jajan lah. buat lintis deh. Oh iya. Lumayan mahal sekarang, nggak kayak tahun 2000. Ya gocap sih gitu kan. Oh gitu ya. Berarti kan banyak juga kan lu divisi tuh, berarti nggak cuma lu doang. Kebetulan tim gue cuma bertiga, mati gak lu? Dari berapa puluh ribu lagu yang mesti kurasi 45.000 lagu, dibagi 3 kasarnya gitu ya. 95 channel nih yang aktif nih. Itu kan range-nya macam-macam tuh. Ada yang 1.000, ada yang 2.000 video, ada yang benar-benar sehari bisa upload 2 kali. Anjing mati cok. Iya sih bener. Ya, mungkin ya kasarnya ya PR gue juga sih, gimana cara efektifnya gue untuk nggak kelewat ya gitu. Cuman berarti ada lowongan tuh, Ayo mungkin kan ada yang mau, yang tadi gue bilang mungkin ada yang mau kan dari tahu tuh. iya gue sih bilang sih kayak Kurang kali Pak gitu. 95 lagu nih Pak, 95.000 lagu nih Pak. Masa 3? 45.000 Oh 45 lagu, 95 channel gitu kan. Belum yang oh iya, jadi ada yang namanya produser cover nih. Lagi produser cover lagi. Ya itu bahasanya kita bilangnya produser karena dia kan memproduce. Eka Gustiawan. Eka kayak lagu Eka. Ya siapapun itu sih bisa. Tapi Bisa enggak, dibilang. maksud gue lebih kayak menanya Eka nge-cover lagu lain di mix dengan lagu lain itu berarti lebih ribet ya pembagiannya. Wah itu ribet tuh bang. Ya kan kayak misalkan Gak usah jauh-jauh, medley. masak ya Medley deh. Iya. Berarti kalau kayak band-band humor susah dong lo. Susah tuh. Itu yang ngeklaim bisa banyak tuh. Iya. Iya kan? Band humor dia main 5 menit tapi kan ada 5 lagu di sana. Nah, sebenarnya kalau gue lebih kayak gini. Masalah ketika lu dapetin cuan dari situ dengan satu video video dan lu memainkan lagunya nggak full, gue balik lagi sih, gue tanyain lagi sih Ke yang mainin. Misalnya lu mainin nih gitu, kenapa lu cuman mainin nih refnya doang? Apakah verse-nya yang nggak enak? Gitu. Kalau maksud gue lebih menghargai, gue lebih ngeliatnya ke situ. Kenapa lu cuma ambil
part-part ininya doang nih gitu, kenapa gitu. Gue lebih mempertanyakan itu sih. Tapi kan enggak kan, kalau secara gue juga suka humor gitu kan. Jadi ngambil karena lirik yang ini lucu digabungin dengan lirik ini lucu, nyambung udah gitu kan. Bisa kayak gitu aja. Berarti lirik-lirik yang lain Ya mungkin verse kan yang gua bisa gua bilang ya kayak ya kan kita ada lah kayak lagu-lagu hit juga anjing verse 2-nya kurang nih gitu, tapi verse pertamanya gue boleh ngomong kurang. kan perspektif pendapat pribadi, Boleh, selera selera kan boleh kan, boleh, ya nggak apa-apa. iya. Kurang nih gitu kan. Kalau gue lebih kayak mungkin ya buat teman-teman semua, kayak ketika memang mau bawain karya orang gitu, ataupun lu bisa ngomong kayak gue pengen ininya lucu nih part ini nih gitu, makanya gue ambil ininya. Alangkah baiknya izin aja, Tetep DM izin aja, ya. DM aja. Dan bilang tuh, bang gue mau ngambil verse lu ya bang, gue mau ngambil ref lu doang nih, gue mau medley gitu-gitu. Iya. Asal tujuan lu baik dan lu minta izin, ya si seniman-seniman ini juga seneng kan. Pastilah, kayaknya Iya. karyanya salah satu bentuk apresiasi kan, tapi kalau nggak izin kan kita yang kesel ya, lu kok nggak ada izin-izinnya. Bukan masalah uangnya mungkin ya. Enggak, bukan Ya, masalah duit. bukan masalah uangnya. Bukan masalah Kalau duit. uangnya kan itu urusan publisher ya. Betul, Masalah publisher kan itu. itu tugasnya dia emang. Itu tugasnya dia. Itu emang tugasnya dia gitu. Iya. Itu sih maksud gue, itu pesen paling apa ya? Paling simpel tapi itu sangat bermakna buat para si pencipta lagu ini. Berarti ini kantor lu kayak bakal berkembang ya? Amin dong. Enggak, karena apa gue bilang bakal berkembang adalah dari tadi yang kita bahas itu masih tentang musik. Belum kayak gue kan podcast. Masa gue nggak bisa ngeklaim misalnya dia dari uploader ngedownload video gue di upload, atau sesimpel lu bikin short dari potongan-potongan gue gitu ya. Bisa kayak Sebel gitu gak lah. lu? Misalnya nih, lu udah naik nih. Sebel sih. Kayak Tiba-tiba ada anjing lu, viewer gue cuma 1000, kok lu bisa jutaan anjing. Sebel kan. Nah, itu sebenarnya ya kalau misalnya lu bilang tadi bilang bisa berkembang, bisa banget. Tapi kalau buat sekarang belum, masih ke musik fokus. Anjir, Oh, udah. nggak bisa habis musik bang. Pasti, apalagi kan musik memang kesenian paling lama yang bisa dinikmati sepanjang zaman. Paling anak emas gak sih? Iya bener, kalau di kesenian kan ya. Itu sih maksud gue, kayak sebenarnya yang tadi gue bilang tuh, kenapa yang tadi 3 source itu tuh, alangkah baiknya juga tuh. Musik video kan karya ya, Benar, musik video karya banyak orang terlibat di situ. visual ya. Ya DOP, sutradara, talent. Alangkah baiknya industri yang versi di visual itu juga dapat royalti itu. Jadi nggak cuman klaimnya tuh nggak cuman ke musik video nih klaimnya, tapi Lagu doang gitu. Ya Bagus sih. dong, ya dong. Cuman kan kayak lebih ribet ya. Ya dong. Berarti itu yang perwakilannya PH-nya berarti. Dari Perwakilan. awal sih, dari awal untuk nge-create itu hitam di atas putihnya gimana tuh. Gitu. Ribet sih emang kalau ngomong. Kalau gue di project gue nanti nih, Apa tuh? tombol darurat. Oh, Ya, gitu. Yang sama ini ya, sama temen lu yang punya merchandise ini ya. Raja Dansa ya gitu. Ini iya. Pokoknya jadi kayak gue berusaha main di versi itu. Karena gue ngeliat celahnya. Ya karena gue gawe di part itu dan gue tahu ternyata ada source itu gitu kan. Gue musik karya visual ini dibedakan nih sama karya Musiknya. musik audionya gitu. Tapi kalau itu bukan ribet lagi, berarti lebih kompleks lagi dong ya. Asal kayak yang lu bilang kan, kalau kita ngomongin video klip ya. Mungkin belum ada standarnya ya. Mungkin belum ada standarnya, angkanya berapa, persentasenya berapa ya, apa segala macam. Ya kita ngomongin yang dibagi-bagi aja dulu, nggak usah persentase gitu. Iya. Itu kan udah ribet lah kalau itu lah. Nah, jadi kan sebenarnya yang tadi tuh begitu udah ada kan kelihatan bang, dari YouTube-nya ini kelihatan nih. Si musik videonya tuh penghasilannya berapa nih? Si sound recordingnya, soundnya doang nih penghasilannya berapa ya? Si art tracknya penghasilannya berapa? Itu ketahuan tuh, real, jelas. Iya pasti. Ya berarti kan kita tinggal bagi dari musik videonya, gitu. Orang-orang nih
dibandingin yang cuman fotonya si A terus lagunya ini, lebih suka nonton video klipnya nih, ada tembak-tembakannya gitu. Iya kan juga dari sound itunya dibikin lagi kan kayak ada scoringan karena diputus dulu lagunya. Ada gitu. kan, ya itu Ada part beberapa of karya dong, bener respect dong. Ya gue berusaha membagikan itu juga sih ke teman-teman yang lain. ya walaupun Karena mungkin kalau misalnya lu bermain di visual, masa iya nanti anak cucu lu nggak dapet royalti? ya, kalau untuk sekarang kan memang pada beli putus ya visual ya. Kayak misalkan kayak gua manajer tuh bikin beli putus doang, bikinin gua podcast ya udah. Cuman lu bayar gua hari kerja aja. Iya. Kerja dan editor jadi Iya. editor gitu-gitu. Iya. Atau ya jadi bukan kreator At least ya menurut gue ya, dari PH-nya ya, minimal banget nih director sih. yang dikasih gitu. Iya, Yang dikasih loyalty. iya dengan idenya dia, ya konsepnya dia apa segala macam, yang mungkin ke talentnya makin ribet nih. Ada 500 orang nih yang ikut nih ke sana nih gitu. Itu ya tuh. Itu yang makin ribet kan. Nah, itu menurut gue minimal. Nggak usah ke talent dulu deh. Ke kru pencahayaan aja kan juga. Nah, produksinya Produksinya. gitu. Itunya sih maksud gue, ketika memang ada nanti ya, amin-amin nih ya, kedepannya bakal ada regulasi-regulasi yang bisa menuntut itu tuh, ya kita bisa hidup tenang tuh buat Iya tim-tim sih. produksi, tim-tim visual. Ya karena kalau untuk selama ini produksi kalau dia nggak kerja nggak dapat uang kan. Nggak bisa, nggak Ada batasan kasarnya. umur dong. Iya ada batasan umur juga, Ada batasan kekuatan. umur dong, Nggak, iya. maksud gue simpelnya adalah kalau lu misalnya kita bikin lagu booming dengan sistem yang itu berjalan dengan cuman satu lagu pun bisa hidup kita kan. Hah? Apalagi di-upload dengan ratusan channel lain gitu kan. Yes, selama platform YouTube itu masih ada ya, Ada ya. everlasting tuh. Ya bisa malah jadi kayak tuh investasi jangka panjang buat ke anak bini dan lain-lain kan. Betul. Tinggal kasih password apa tuh email, akun Iya, akun banknya gitu-gitu kan. itu yang ternyata iya, ternyata seru anjing. Ternyata si versi apa ya, visual ini bisa dihargai lebih gitu sih, nggak cuman ditaruh di deskripsi gitu. Oke, Pak, emang kagak ada habisnya nih kalau kita ngomongin karya gini ya. Part 2 lu kata TikTok ini part 2. Anjing. Kalau rame part 2 aja. Kalau rame part 2. Nah, juga. Oke, thank you banget. Terima kasih banget. Nah, ini ada simbolik kalau di podcast gua karena ini kan namanya isi dong. Isi dong. Nah, jadi ibarat kata lu telah memberikan gua ilmu-ilmu disimbolikan dengan sebuah air. Tolong isiin dong gitu. Paling ilmu tuh. Iyalah, Cerita apapun. doang anjir. Cerita itu udah jangan banyak-banyak. Terima kasih. Aduh, panjang ya. Seru. Dah lu pokoknya intinya tadi ini salah satu lu mau kerja untuk menjunjung tinggi lagi. Untuk apa ya namanya ya? Mengsupport lah ya, mengapresiasi karya-karya lah ya, karya-karya. terutama di digital untuk lebih bagus sistem ekonominya. Support terus tuh, hargain karya-karya orang. Dah cukup sekian tuh kali ini. Gue Bedul, bye.